Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa peristiwa nuzulul Quran atau yang kita kenal dengan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, ternyata dalam sejarah ada 3 tahap. Tahap pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu Al-Quran diturunkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu disimpan di Lauhil Mahfuz, sesuai yang diisyaratkan dalam surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anun mujid fi Lauhil Mahfuz, bahwa Al-Quran yang didustakan oleh orang-orang kafir adalah Al-Quran yang mulia yang terletak di Lauhil Mahfuz. Inilah tahap pertama diturunkannya Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu disimpan di Lauhil Mahfuz. Tahap kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, nuzulul Quran, yaitu pengambilan Al-Quran secara majmu'ah satu kali oleh Jibril dari Lauhil Mahfuz, dibawa ke Baitul Izzah di atas langit yang dekat dengan bumi. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang saya muliakan, di atas langit Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah tempat ibadah bagi para malaikat yang namanya Baitul Izzah. Dalam riwayat, setiap hari malaikat masuk ke Baitul Izzah 70.000 malaikat, dan tidak ada lagi yang keluar sampai hari kiamat. Senantiasa dia beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran diturunkan tahap kedua dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di atas langit. Itulah yang diisyaratkan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan diperkuat dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin, sesungguhnya lah kami yang menurunkan Al-Quran di malam penuh dengan berkah, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz menuju ke Baitul Izzah, itulah yang biasa kita kenal Bapak Ibu yang saya muliakan, malam Lailatul Qadar. Kedua tahap turunnya Al-Quran ini, para ulama tidak ada yang mampu mendeteksi kapan kejadiannya. Turunnya Al-Quran difirmankan oleh Allah, lalu disimpan di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan kejadiannya. Lalu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, juga tidak ada yang mampu menyebutkan secara tepat. Cuma baginda Rasulullah memberikan isyarat, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa peristiwa Lailatul Qadri atau turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang dikenal dengan Lailatul Qadri, itu biasa terjadi pada malam-malam terakhir, malam ganjil di bulan Ramadan. Tapi tidak ada yang mampu memprediksi secara tepat kapan kejadiannya Lailatul Qadri, Bapak Ibu yang saya muliakan. Turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke dalam dada baginda Rasulullah, inilah yang kita biasa kenal dengan nuzulul Quran, yang jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke dalam dada baginda Rasulullah itu kejadiannya pada tanggal 17 Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah yang kita peringati pada malam hari ini, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke dalam dada baginda Rasulullah yang diantar oleh Jibril. Secara ilmu pengetahuan, Pak Bu,
Tidak mungkin Rasulullah bertemu dengan Jibril, karena Jibril dimensi kehidupannya berbeda dengan dimensi kehidupan Rasulullah. Dimensi kehidupan dalam riwayat ada 4. Yang pertama, dimensi kehidupan yang paling rendah adalah dimensi kehidupan manusia. Lalu menuju ke dimensi kehidupan yang kedua adalah dimensi kehidupan para bangsa jin. Tipis antaranya antara dimensi kehidupan manusia dengan bangsa jin. Kemudian yang ketiga, dimensi kehidupan para malakut, para malaikat. Dan yang keempat, dimensi kehidupan ilahiyah, ketuhanan Bapak Ibu yang saya muliakan. Secara teori, Jibril pada dimensi kehidupan malakut tidak akan mungkin bertemu dengan Rasulullah sebagai dimensi kehidupan basyariah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surah An-Najm memberikan isyarat bolehnya bertemu antara dimensi kehidupan Rasulullah dengan dimensi kehidupan malaikat Jibril. Dalam surah An-Najm Allah memberikan isyarat, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, antara Rasulullah dengan Jibril hanya 2 kali dipertemukan dalam bentuk aslinya Jibril. Artinya Rasulullah dinaikkan dimensi kehidupannya dari dimensi kehidupan basyariah menuju ke dimensi kehidupan malakut. Kapan? Pertama, ketika nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Menurut jumhur ulama, Jibril memperlihatkan bentuk aslinya. Dalam arti Rasulullah yang dinaikkan dimensi kehidupannya ke dimensi malakut, melampaui dimensi kehidupan bangsa jin. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, Rasulullah melihat bentuk aslinya Jibril yang kedua, dinaikkan dimensi kehidupannya ke dimensi kehidupan malakut ketika dia berada di Sidratil Muntaha, ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah melihat bentuk aslinya Jibril sampai Rasulullah mengatakan, ternyata dalam riwayat Jibril itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu hebatnya Jibril, situmi ajana. Rasulullah melihat langsung Jibril bentuk aslinya memiliki sayap 600. Satu sayapnya Jibril yasudunal masyariq ilal magharib, dia mampu menaungi antara timur dunia dengan barat. Ini satu sayapnya. Belum lagi yang 599. Bapak Ibu yang saya muliakan, beginilah Rasulullah menerima wahyu. Makanya ketika wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira, Rasulullah senantiasa berkhalwat, berzikir, bertafakur, beribadah, dinaikkan dimensi kehidupannya menuju ke dimensi malakut. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu berarti manusia punya potensi untuk dinaikkan dimensi kehidupannya, naik ke dimensi malakut. Kapan? Ketika dia senantiasa mensucikan jiwanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, pertemuan Jibril dengan baginda Rasulullah, kebanyakan Jibril diturunkan dari dimensi kehidupan malakutnya menuju ke dimensi basyariah seperti manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekira banyak kita melihat dalam riwayat-riwayat, dalam hadis arba'in yang diriwayatkan Umar bin Khattab, bahwa bagaimana Jibril datang secara tiba-tiba menemui baginda Rasulullah. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam dan terurai, lalu datang menghadap kepada baginda Rasulullah menanyakan beberapa persoalan. Yang pertama, mahwal Islam, apakah itu Islam? Rasulullah menjawab dengan menjawab rukun Islam. Mahwal iman, Rasulullah menjawab dengan rukun iman. Mahwal ihsan, Rasulullah menjawab bahwa yang namanya ihsan, kita menyembah Allah. Ketika kita tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah Allah Maha melihat kita. Nanti setelah Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah tentang hari kiamat, mata sa'ah,
baru Rasulullah mengatakan, saya kira yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maka taulah Jibril bahwa Muhammad mengetahui kedatangannya dalam bentuk manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan keadaan Rasulullah didatangi Jibril tidak menampakkan diri, karena dimensi kehidupannya berbeda dengan dimensi kehidupan Rasulullah. Maka Jibril meletakkan Al-Quran di dalam dada baginda Rasulullah tanpa memperlihatkan wujudnya. Tapi Rasulullah merasakan bahwa Ruhul Kudus datang untuk membawakannya wahyu kepada saya. Dan yang paling berat kata Rasulullah, ketika wahyu diberikan kepada baginda Rasulullah yang bunyinya seperti lonceng yang sangat memecahkan telinga. Maka suatu ketika turun ayat seperti ini, kalau Rasulullah berada di atas unta, ternyata ketika turun ayat, Pak Bu, unta Rasulullah tidak mampu dikendarai oleh baginda Rasulullah. Begitu beratnya Al-Quran. Makanya pantas Allah menggambarkan, "Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran diturunkan di atas gunung, Bapak Ibu yang saya muliakan, pasti kamu akan melihat gunung itu tidak mampu membawa Al-Quran. Tapi kenapa baginda Rasulullah dengan orang-orang mukmin mampu membawa Al-Quran? Ya, dengan banyaknya kita para penghafal. Ternyata ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yusabbit bikal fuad. Allah ternyata memang menguatkan hati orang-orang yang beriman untuk menerima Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Peristiwa turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke dalam dada baginda Rasulullah, itulah yang digambarkan dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa Qur'anan faraqnahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Bahwa Al-Quran dari Baitul Izzah ke dada baginda Rasul diturunkan secara berangsur-angsur untuk dibacakan kepada manusia dengan tenang. Tujuannya apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Agar manusia mampu mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya Al-Quran itu diturunkan sebagai menjawab beberapa persoalan kehidupan manusia. Turunnya Al-Quran berangsur-angsur, salah satu hikmahnya menjawab bagaimana problematika masyarakat dalam kehidupan waktu itu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan perlu kita ketahui bahwa situasi dan kondisi masyarakat itu persoalannya berputar terus, hanya pelakunya yang berbeda. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu contoh Pak Bu, bahwa Al-Quran memberikan solusi dalam sebuah peristiwa di dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Ini yang bisa kita tonton di media sosial Pak Bu. Banyak yang mencaci baginda Rasulullah, banyak yang salah paham terhadap baginda Rasulullah dengan adanya peristiwa Zaid bin Harisa, anak angkat baginda Rasulullah, dikawinkan dengan Zainab binti Jahsh. Zaid bin Harisa, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah anak angkat baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah mengawinkan dengan sepupunya yang namanya Zainab binti Jahsh. Ternyata perkawinan Zaid bin Harisa dengan Zainab, Allah sudah memberikan informasi kepada baginda Rasulullah bahwa kelak Zaid akan mentalak istrinya ya Muhammad. Makanya ketika Zaid bin Harisa mengadu kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, saya punya persoalan dengan Zainab, saya mau ceraikan Zainab. Kata Rasulullah, digambarkan dalam Al-Quran, amsik zaujaka, jangan kamu ceraikan istrimu. Selalu Rasul mengatakan jangan ceraikan, tapi informasi dari langit mengatakan tidak, ya Muhammad, Zaid akan ceraikan istrinya. 1 tahun kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, Zaid bin Harisa menceraikan istrinya Zainab. Inilah yang digambarkan dalam surah Al-Ahzab. Dan banyak yang salah paham terhadap baginda Rasulullah.
Sampai kita lihat di media sosial Bapak Ibu yang saya muliakan, ada yang mencaci baginda Rasulullah bahwa Muhammad itu adalah pecinta perempuan, ya, suka kawin-kawin dan lain-lain sebagainya, padahal bukan itu tujuannya. Apa tujuannya? Itu dalam surah Al-Ahzab digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma kada Zaidun minha watara. Setelah Zaid Muhammad mencarikan istrinya, sawwajnakaha, kawinilah Zainab. Ini perintah dari langit Bapak Ibu yang saya muliakan. Kenapa? Karena ternyata ada tujuan di balik dari peristiwa ini. Ya, apa tujuannya? Likai la yakuna 'alal mu'minina haraja fi azwaji adiyaihim, agar orang-orang yang memiliki anak angkat tidak berat lagi untuk mengawini istri-istri anak angkatnya ketika dia ceraikan. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, ada tradisi jahiliyah pada saat itu mau dihapuskan, dan inilah Rasulullah harus mengembang amanah ini dengan siap membawa risikonya. Tradisi orang Arab jahiliyah pada saat itu bahwa setiap anak angkat itu sudah bisa diganti namanya orang tuanya di belakang. Makanya para sahabat biasa mengatakan Zaid bin Muhammad, kata Rasulullah, jangan pernah sandar nama saya di belakang Zaid, karena itu memang anak angkat saya tapi bukan anak keturunan saya. Yang kedua, pada zaman jahiliyah ternyata ada tradisi ketika anak angkatnya menceraikan istrinya, dia tidak boleh mengawini oleh orang tua angkatnya, padahal sesungguhnya bukan orang tuanya. Dan inilah yang mau dibatalkan dalam Islam, bahwa bolehnya mengawini istri anak angkat ketika dia sudah cerai dan lepas iddah. Dan yang ketiga, tradisi pada saat itu bahwa at-tabanni, anak angkat boleh diberikan warisan. Padahal dalam pandangan Islam Bapak Ibu yang saya muliakan, anak angkat itu meskipun sudah dinyatakan dalam pengadilan sebagai anak angkat, tidak boleh kita berikan warisan kecuali mauhibah atau pemberian. Itu pun tidak boleh lewat daripada sepertiga harta orang tua memberikan hartanya kepada anak angkatnya, karena masih banyak yang lain bisa menerima harta warisan. Inilah yang terjadi pada masyarakat jahiliyah Bapak Ibu yang saya muliakan, yang mau dihilangkan sampai Rasulullah mengawini Zainab binti Jahsh sebagai mantan istri anak angkatnya untuk membatalkan tradisi ini. Saya kira persoalan seperti ini bisa berputar sampai sekarang Pak Bu. Bisa jadi ada orang mengambil anak angkat, dianggap betul anaknya, sampai dia menuliskan di akte kelahirannya namanya sendiri, padahal dalam pandangan Islam tidak boleh Bapak Ibu yang saya muliakan. Bisa jadi ada orang mengangkat anaknya lalu dia berikan semua harta warisannya, padahal yang dibolehkan dia adalah mauhibah, memberikan sepertiga daripada hartanya. Tidak boleh mewarisi anak angkat Bapak Ibu yang saya muliakan. Inilah yang mau dibatalkan, meskipun banyak berita-berita miring yang kita lihat di media sosial. Maka sesungguhnya ketika kita mengetahui persoalan ini, maka inilah hikmah diturunkannya Al-Quran menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekira inilah inti daripada nuzul Quran Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa ketahuilah apa yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu, inna hazal Quran yahdi ilal lati aqwam, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kaum Bapak Ibu yang saya muliakan. Al-Quran itu bukan kitab ilmiah, bukan kitab ilmu pengetahuan yang sampai ada mengatakan Al-Quran mau direvisi 300 ayat karena mendatangkan kebencian, mendatangkan malapetaka, mendatangkan persoalan. Padahal Al-Quran itu, inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam, sebagai petunjuk Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka jangan kita akal-akali Al-Quran,
sampai kita mengatakan Al-Quran bisa direvisi, Al-Quran tidak boleh dibaca ini, Al-Quran bisa dibuka ini karena tidak sesuai dengan zaman. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan dengan peringatan nuzul Quran pada malam hari ini Bapak Ibu yang saya muliakan mampu memberikan hidayah kepada kita dan mampu memberikan imaman ketika kita berada di alam kubur dan mampu memberikan syafaat ketika kita senantiasa membaca pada hari kemudian kita akan mendapatkan syafaatnya. Sekira inilah sekelumit daripada peristiwa nuzul Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup acara nuzul kita pada malam hari ini dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'd tafarrukan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir absarana bil Qur'an wa nawwir sam'ana bil Qur'ani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana nasina wahtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta ala allazina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fikil aqwami tarik Allah ya ta'ala salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.